pagi. Di pagi yang cerah ini ya, saya beserta kelompok. Kami dari kelompok 3, ada saya sendiri, ada Bapak Hari, ada Mbak Chandra, ada Mas Ari, dan ada Mbak Julfrida. Di sini kami akan membahas mengenai taksi konvensional dan taksi online. Apa sih latar belakang kami mengangkat tema seperti ini? Latar belakang yang terjadi yaitu terjadinya perseteruan antara taksi konvensional dan taksi online di tanggal 22 Maret 2016. Hal ini didasari oleh adanya penurunan pendapatan dari para supir taksi konvensional pada khususnya. Dan demo ini berakibat pada macetnya ruas-ruas yang ada di Jakarta. Lalu di sini adalah peran pemerintah yang harus lebih tegas ya dalam menghadapi perseteruan taksi konvensional dan taksi online tersebut. Untuk lebih dalamnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat pagi. Pada saat ini kita ketahui bahwasanya taksi secara umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Kita ketahui bahwasanya mereka menggunakan taksi ini dengan sistem berbayar dan dia akan menunggu di perempatan jalan ataupun di halte yang ada di seluruh jalan raya khususnya di Jakarta. Namun dengan berkembangnya taksi online, kita ketahui dengan menggunakan taksi online itu sendiri, seluruh penumpang ataupun kita yang menginginkan menggunakan taksi tidak perlu berjalan di tengah jalan ataupun kita tidak perlu menunggu ataupun menyegat di halte yang telah ditetapkan. Taksi online ini memang dengan perkembangan yang sangat signifikan menimbulkan kewalahan khususnya bagi taksi konvensional ataupun bajai, KWK dan bahkan yang lainnya yang selama ini kita ketahui. Kita ketahui bahwasanya taksi itu ada taksi Grab ataupun taksi Uber ataupun ojek. Ini adalah suatu sistem teknologi yang saat ini jauh berkembang, memudahkan penumpang ataupun memudahkan daripada kita sendiri untuk menggunakan atau mengakses daripada angkutan umum itu sendiri. Oke, selanjutnya kami silakan dari tim kami untuk menjelaskan lebih lanjut. Udah bunyi. Oke. Baik. Baca ya. Baik, selamat pagi. Saya akan membahas tentang pro dari taksi konvensional maupun taksi online. Di mana untuk taksi konvensional kita dapat mengetahui bahwa supirnya itu menggunakan seragam khususnya untuk Bluebird. Di mana ketika kesan menggunakan seragam itu terkesan eksklusif dan terkesan lebih rapi. Dan untuk supirnya juga lebih sopan. Mungkin itu adalah salah satu kode etik yang diajarkan oleh salah satu taksi yang dimana itu taksi Bluebird. Dan yang selanjutnya dengan kendaraannya itu prima, dapat kita ketahui untuk taksi Bluebird kendaraan tersebut itu lebih baik daripada kendaraan-kendaraan yang lain atau taksi-taksi lain, yaitu taksi seperti taksiku ataupun taksi-taksi koperasi yang mungkin jarang ditemui di Jakarta tapi banyak di daerah pinggiran mungkin seperti di Cikarang. Dan yang selanjutnya yaitu penggunaan argo. Untuk taksi konvensional, argo untuk jam kerja dengan di luar jam kerja itu sama, jadi kita tidak perlu khawatir ketika di jam kerja tetap menggunakan charge yang sama. Sedangkan untuk taksi online juga memiliki keuntungan tersendiri atau kelebihan tersendiri, yaitu adanya kemudahan dan kenyamanan untuk memesan. Dan yang kedua adalah perkiraan harga, yaitu lebih murah, di mana harganya itu kita dapat ditentukan harganya dari awal, sehingga kita tahu
budget berapa yang kita perlukan dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Dan untuk selanjutnya, kelebihan selanjutnya yaitu kita dapat memantau pergerakan taksi. Jadi ketika kita memesan suatu taksi, kita dapat tahu posisi atau lokasi dari taksi tersebut. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Untuk selanjutnya, untuk di kontra dari taksi online dan taksi konvensional. Untuk taksi konvensional, kita tahu banyak sekali kontra ataupun dalam kamus bahasa Indonesia yaitu ketidaksetujuan ataupun penolakan baik dari konsumen maupun dari masyarakat luas. Sebagai contoh, seperti argo pada taksi online, taksi konvensional itu sangat cepat. Seperti diibaratkan argo kuda ataupun argo Ferrari. Di situ sangat jelas bahwa taksi konvensional sebelum munculnya taksi online adalah salah satu taksi yang bisa memonopoli keadaan, karena masyarakat untuk dengan transportasi umum khususnya hanya bisa dengan taksi konvensional seperti Bluebird dan Express. Untuk taksi online juga ternyata mempunyai kontra baik dari sisi pemerintah maupun konsumen. Contohnya di taksi online, untuk di kontra taksi online tidak memiliki izin resmi, ataupun mungkin beberapa taksi online baik itu non kendaraan roda 4 telah menyatakan bahwa mereka resmi, contohnya seperti Gojek, walaupun untuk di Uber dan Grab belum terbukti untuk pembayaran pajak ataupun untuk plat, dimana kalau yang kita tahu angkutan umum transportasi yaitu harus menggunakan plat kuning. Dan apakah taksi online yaitu taksi yang layak dan mempunyai trayek tersendiri? Jawabannya akan dilanjutkan oleh Mbak Jufri. Dari yang tadi teman-teman saya sudah jelaskan, kita dapat simpulkan bahwa dengan kehadiran taksi online, maka akan memacu untuk taksi konvensional memberikan pelayanan yang lebih baik, karena mereka sudah pasti kalah dalam bersaing harga ya. Dan di sini kami harapkan untuk pemerintah lebih memberikan regulasi yang baik, di mana regulasinya harus memikirkan kepentingan konsumen, kepentingan taksi online sebagai supirnya, dan pengusaha juga. Jadi semuanya mendapatkan win-win solution. Jadi tidak akan lagi terjadi peristiwa yang 22 Maret tadi sudah dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami.